Selamat berjumpa kembali para sejawat semua yang saya hormati. Pada YouTube kali ini izinkan saya mengupas mengenai Raspro Concept Flow in Antimicrobial Stewardship, The Rule of 3 Pi. Ya, ini sebenarnya konsep ini adalah konsep yang pada awal memang dibuat ya sebagai ya ini awal-awal pokok pikiran ketika konsep ini diajukan gitu ya. Tapi nanti kita bisa lihat, kita bisa kritisisasi ya. Dan di sini kita lihat nanti flow-nya itu mulai dari guidelines sampai implementasi dan akhirnya sampai pada evaluasi. Bapak Ibu dokter, para sejawat yang saya hormati, sebelum kita memang melanjut ya ke video ini, izinkan mungkin saya mengusulkan untuk Bapak Ibu dokter bisa menyaksikan terlebih dahulu kedua video YouTube ini ya, yang berjudul Raspro Indonesia Restratification, a Literature Review ya, ini supaya mungkin lebih mengenal ya bagaimana literatur review dari stratifikasi Raspro Indonesia dalam menjalankan penatagunan antimikroba, dan yang satu lagi Raspro Concept, an effort for bridging the government macro regulation to ecosystem in antimicrobial stewardship. Ya, ini yang menempatkan konsep ini sebagai satu upaya ya, sebagai satu upaya untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah. Jadi ini nanti Bapak Ibu dokter bisa melihat dulu ya, baru nanti kemudian boleh lanjut kepada slide-slide berikutnya yang akan saya jelaskan ini. Baik, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, apa itu the rule of 3 Pi ya, seperti tadi yang telah saya kemukakan bahwa the rule of 3 Pi ini merupakan flow awal ya dari ketika konsep Raspro itu diformulasikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini namanya 3 Pi, 3 PIE gitu ya. PIE ini singkatan sebenarnya dari promoting guidelines, I-nya itu implementation, dan E-nya itu evaluation. Ya, nah ini nanti kita lihat Bapak Ibu dokter, kenapa angkanya 3. Ya, karena ke sebelah kanan nanti 3, dan nanti kita lihat pada uraian masing-masingnya itu bisa kita lihat masing-masing menjadi 3. Ya, izinkan saya minum kopi sebentar ya. Ini kopinya mantap sekali dari seorang sahabat nih dari luar tanah Jawa. Tapi ya, kita cicipi bersama ya, kita ngopi bersama. Nah, baik Bapak Ibu dokter yang saya hormati, nanti mungkin Bapak Ibu dokter juga kalau mau melihat ya mengenai konsep The Rule of 3 Pi ini, bisa Bapak Ibu dokter dapatkan pada ebook ya. Kami membuat ebook yang kita sebut ebook konsep Raspro, sudah edisi kedua ya, di situ bisa terurai dengan jelas ya. Jadi The Rule of 3 Pi ini sebenarnya flow ya, jadi flow bagaimana Raspro konsep itu dijalankan, walaupun mungkin ya pasti banyak kurang lebihnya, tetapi ini kita ya namanya ini merupakan suatu produk akademik ya, jadi nanti bisa kita kritisisasi bersama. Promoting guidelines, implementation, evaluation, dan masing-masing nanti pada uraian berikutnya ada 3. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kalau kita melihat sekali lagi pada YouTube Raspromedik dan antibiotik yang berjudul Raspro Concept, an effort for bridging the government micro regulation to ecosystem in antimicrobial stewardship, maka mungkin pada YouTube itu Bapak Ibu dokter akan menemukan bangunan ini ya, dimana bagaimana kita membangun suatu pengendalian resistansi antimikroba, penatagunan antimikroba ya. Kita ketahui ada regulasi makro ya, ini sudah jelaskan pada YouTube yang ini ya, yang lalu ada regulasi makro yang berisi regulasi-regulasi pemerintah yang kemudian didisposisi menjadi regulasi mikro berupa SOP berupa alur-alur dalam internal rumah sakit, yang mana ini harus terintegrasi ya menjadi suatu sistem agar alur-alur itu ini secara inline dari pemerintah masuk ke rumah sakit menjadi alur dan harus diintegrasi menjadi satu sistem ya, dan akhirnya apabila itu terkondisi penggunaan antimikrobanya itu berkualitas baik ya sesuai dengan indikasi, kemudian juga mungkin turun kuantitas penggunaannya, terjadi pergeseran antibiotik prescription ya dari
eh, watch to access misalnya ya, maka akan tercipta satu kondisi yang baik dengan kuantitas antibiotik yang memang turun karena digunakan sebagaimana mestinya, dan tentunya temuan-temuan surveillance AMR yang juga membaik. Ya, ini nanti Bapak Ibu dokter bisa saksikan di YouTube Raspro Medik dan Antibiotik. Tetapi di mana the rule of 3 pi itu berada ya Bapak Ibu dokter semua ya. Nah, ini kalau boleh saya katakan dia adanya di sini ya. Jadi promoting guidelines implementation ini tentunya untuk membangun sistem secara terintegrasi. Jadi atas dasar satu SOP alur-alur yang dibuat pada regulasi mikro, kemudian kita akan mengintegrasikannya dan akhirnya membuat suatu sistem. Tetapi tentu sebagaimana yang harus dan menjadi syarat bahwa rumah sakit itu harus mempunyai panduan penggunaan antimikroba ya, disertai dengan implementation-nya. Jadi dalam suatu sistem itu the rule of 3 pi itu di sini. Jadi harus ada guidelines dan harus ada implementasi, dan diharapkan ketika itu sudah menjadi suatu habit, sudah menjadi satu kebiasaan dalam satu pekerjaan misalnya, itu akan terbangun ekosistem yang bisa kita lihat melalui evaluasi-evaluasinya ya. Jadi nanti kita lihat di sini ya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati ya, ini kalau kita lihat bahwa the rule of 3 pi, P ya. Yang pertama kita lihat ada P, itu adalah promoting guidelines, Jadi kita di sini ya membuat panduan penggunaan antimikroba. Ya, di mana pembuatan panduan penggunaan antimikroba ini kalau menurut yang kami tulis ya di sini, ini harus berdasar pada 3. Yang pertama adalah stratifikasi resiko ya, yang sudah dibuat oleh Raspro Indonesia Study Group ya, berdasarkan kajian-kajian literatur review dan sebagainya, yang nanti Bapak Ibu dokter bisa lihat di YouTube kami yang ini ya, Raspro Medik dan Antibiotik. Kemudian yang kedua, dasar yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah tentunya farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dokter, kajian stratifikasi resiko Raspro Indonesia itu ada 3 stratifikasi, yaitu stratifikasi resiko tipe 1, 2, dan 3. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, farmakodinamik dan farmakokinetik, itu juga ada 3 ya. Dibikin di sini berdasarkan hal ini berdasarkan dosis antibiotik, cara pemberian antibiotik ya yang harus baik, dan juga penetrasi antibiotik di jaringan. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas bersama ya, atau biasanya ini dibahas pada workshop-workshop Raspro ya, secara lebih detail dan mendalam. Dan dasar yang ketiga dalam promoting guidelines itu adalah pertimbangan pola kuman lokal ya. Nah, ini Bapak Ibu dokter bisa lihat di YouTube kami yang ini, host character based accumulative antibiogram ya, di mana di sini kita ketahui bahwa satu ya, fungsi kultur itu bisa mempunyai fungsi diagnosis individu. Jadi diagnosis definitif, semakin cepat kultur itu diberikan hasilnya dan semakin cepat dideeskalasi antibiotik dari yang spektrum luas ke spektrum yang lebih sempit sesuai dengan hasil kultur, itu semakin baik tentunya ya, fungsi diagnosis definitif individu. Yang kedua adalah fungsi diagnosis komunitas. Nah, fungsi diagnosis komunitas kalau Bapak Ibu dokter lihat di video ini, itu kan ada 2 ya. Yang satu memang sebagai surveillance, dia memang untuk melihat temuan-temuan kejadian-kejadian berapa banyak yang disebabkan oleh multi drug resistant, atau yang kedua juga sebagai pertimbangan pembuatan panduan antimikroba. Nah, di sini Bapak Ibu dokter ya, ini menjadi dasar ketiga, dasar pertimbangan ketiga untuk membuat panduan penggunaan antimikroba. Ya, nah di sini Bapak Ibu dokter, kalau kita lihat pada the rule of 3 pi ini, pola kuman itu harus dibuat dengan 3 TCP
Ya, ini kita ambil dari berbagai macam literatur lah, tapi silahkan nanti kalau Bapak Ibu dokter mau mengkritisasi ya. 3T. T ini timing, waktu pengambilannya harus eh, sama ya, homogen, lebih baik. Disarankan memang sebelum ada exposure antibiotik. Pada saat pasien masuk di rumah sakit, belum ada paparan antibiotik, ada satu kondisi infeksi bakterial, dia infeksinya ada di mana. Nah, di situ diambil dulu kultur spesimennya. Kemudian ada teknik ya, teknik pengambilan spesimen ya, tentu kita ketahui harus dilakukan dengan teknik yang baik, dan transport pengirimannya juga harus baik ya, sangat diharuskan bahkan bahwa dalam satu rumah sakit itu mempunyai laboratorium pemeriksaan kultur tersendiri, sehingga kultur itu spesimennya tentunya tidak dibawa keluar keluar masuk rumah sakit ya. Semakin panjang waktu transport, kelihatannya semakin tinggi kali ya untuk terjadi kontaminasi. Ya, mohon maaf nih kalau saya salah ya, tapi begitu, demikian yang mungkin saya pikirkan. Jadi sangat baik kalau dalam satu rumah sakit itu memiliki laboratorium kultur, pemeriksaan kultur sendiri. Ya, jadi timing, 3T, timing, teknik, transport, itu akan mempengaruhi nanti hasilnya ya. Yang kedua adalah 3C. Ya, 3C ini ya terbaik ya, kita ketahui bahwa pemeriksaan mikroorganisme itu didasarkan pemeriksaannya, pemilihan pemeriksaannya itu berdasarkan CLSI, Clinical Laboratory Standard Institute, kemudian juga dengan melihat MIC-nya. Ya, ini nanti mungkin teman-teman patologi klinik atau mikrobiologi klinik yang lebih tahu secara lebih mendalam ya. Tetapi juga apabila belum ada atau belum bisa melakukan MIC gitu ya, ini seringkali teman-teman juga melakukan dengan disk ya. Ini mungkin metode yang lebih konvensional, tapi kalaupun dilakukan dengan disk, ini harus tentunya memenuhi standar-standar yang digariskan ya. Tapi ini karena saya bukan mikrobiologis atau bukan patologi klinik, ini nanti mungkin teman-teman bisa membahas ya di situ secara lebih mendalam. Dan 3P di sini tentunya ya harus proper setting ya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan setting dari saya itu tadi ya, setting dari karakteristiknya mungkin ya, karena kita ketahui kita ada teori selective pressure ya, orang-orang dengan setting riwayat antibiotik 30 hari, 90 hari yang lalu misalnya, apalagi masif penggunaannya ya, kecenderungan untuk ditemukannya multi drug resistant lebih besar. Sehingga kalau pola kuman itu dibikin dari setting yang demikian, dari kelompok orang-orang yang demikian, begitu nanti pelaporan pola kuman, jangan-jangan hasilnya cenderung lebih resisten. Ya, nanti Bapak Ibu dokter bisa lihat lagi di YouTube yang ini ya. Jadi bisa ada perbedaan nggak? Ya, ini yang mungkin kita mesti bahas bersama. Jadi settingnya itu juga menentukan diambil dari setting kelompok yang mana gitu ya. Ini juga yang mungkin menjelaskan tentunya kenapa kalau kita lihat setting di ICU misalnya yang cenderung mungkin pasien itu banyak dapat antibiotik ini itu, begitu di kultur pola kuman di ICU itu cenderung lebih memiliki presentasi sensitivitas ya, kesensitifan terhadap antibiotiknya lebih rendah ya. Jadi proper setting, jadi harus ditentukan settingnya di mana, karakteristik sampelnya dari orang yang seperti apa, kelompok mana gitu ya. Kemudian proper size ya, ini tentu juga sudah banyak diarahkan oleh teman-teman mikrobiologi klinik, patologi klinik ya. Berapa sih sebenarnya jumlah sampel yang dibutuhkan misalnya untuk bisa menggambarkan karakteristik satu kuman, karakteristik sensitivitas satu kuman. Demikian juga proper percentage ya, dihitung secara benar. Pada saat pelaporan dihitung presentasinya secara benar. Ya, misalnya dari sputum, berapa ketemu Klebsiella misalnya, berapa persen sensitif antibiotik A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini 3TCP begitu ya Bapak Ibu dokter, di mana ini memang sepertinya
memang harus menjadi menjadi suatu hal yang dipertimbangkan gitu ya. Silahkan nanti kalau ada hal-hal lain yang bisa dipertimbangkan secara lebih luas. Tapi kalau yang kami pikirkan memang untuk promoting guidelines itu harus ya, ketika guidelines itu dibuat, ketika guidelines itu diajukan, itu dibikin berdasarkan stratifikasi resiko. Jadi misalnya di stratifikasi resiko tipe 1, pilihan antibiotiknya apa, 2 apa, 3 apa ya. Bisa dilihat di YouTube yang kemarin ini ya. Kemudian berdasar juga harus dipertimbangkan farmakokinetik, farmakodinamik antibiotik, dan juga pola kuman lokal. Di mana pola kuman lokal ini kalau dia harus dipertimbangkan menjadi dasar pembuatan panduan, maka perlu diperhatikan 3TCP ini. Ya, ini yang konsep awal yang coba kita pikirkan, kita tuliskan kemudian sebagai konsep flow-nya RASPRO. Ya. Nah, ini satu, promoting guidelines. The rule of three. Nah, Bapak Ibu dokter bisa lihat di sini semuanya 3, 3, 3. P itu atas dasar semuanya 3. Begitu. Ya. Yang kedua adalah implementasi I ya. Nah, di sini Bapak Ibu dokter ada bukan hanya guidelines saja, bukan hanya panduan penggunaan antimikroba saja yang dibuat, tapi harus ada implementasi. Pada implementasi diperlukan penguatan pengetahuan klinisi ya, tentunya melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi, diskusi dan sebagainya. Kemudian pengendalian perilaku. Ya, jadi kita di sini harus mengingat juga ya bahwa dalam satu tindakan perlu ya, antara logika, pengetahuan ya, dan perilaku yang akhirnya mungkin berresultante menghasilkan satu keputusan. Jadi di sini pengetahuan dari para dokter, kita semua termasuk saya, mungkin kalau berada dalam lingkungan pengendalian resistensi antimikroba, kita harus perkuat. Ini bisa kita perkuat melalui pelatihan, sosialisasi, dan diskusi. Ya, ini rasanya udah umum. Dan ada pengendalian perilaku ya. Jadi diamati juga perilakunya. Kadang pengetahuannya memang sudah adekuat, tapi perilaku lupa misalnya ya, atau kurang cermat misalnya. Nah, di sini atau ada keberatan misalnya ya, yang belum ditanyakan atau diungkapkan oleh sejawat. Ya, di sini diperlukan kredensial, atau kalau misalnya masih berulang bisa dilakukan rekredensial, dan akhirnya dilakukan pengenalan terus-menerus mengenai regulasi yang berlaku dan konsultasi feedback. Jadi pada poin A dan poin B ini, pada implementasi ini memang harus terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan. Ya, begitu minimal mungkin dari apa yang kami pikirkan. Dan yang ketiga, untuk implementasi itu dibutuhkan sistem gitu ya. Nah, di sini sistem ini yang memang nanti kemudian membangun ekosistem tadi ya. Jadi sebenarnya implementasi ini memang dia adalah membutuhkan sistem. Jadi sepertinya timbal balik ya. Sistem itu memang harus dibangun dengan adanya guidelines ya, dan kemudian ada implementasi, dan tapi implementasi itu juga harus membutuhkan sistem gitu. Jadi ini kelihatannya timbal balik ya, yang akhirnya nanti membangun ekosistem di rumah sakit. Jadi di sini Bapak Ibu dokter, ini adalah untuk implementasi PGA ya. Kemudian adalah E ya, yang terakhir E, evaluasi. Nah, kalau kita bicara tentang evaluasi, di sini mungkin banyak ya evaluasi efek antibiotik pada pejamu. Mungkin dilihat ya, tentu ini banyak jurnal-jurnal ya, kalau antibiotik kombinasi misalnya antara antibiotik A dan B, bagaimana klinikal tampilan klinisnya, perbaikannya, length of stay-nya dan sebagainya. Ya, kemudian morbiditas mortalitasnya, biayanya. Ya, ini biasanya mungkin Bapak Ibu dokter sering melihat jurnal-jurnal ya yang sudah bisa membahas mengenai ini, mengenai efektivitas penggunaan antibiotik tunggal, kombinasi, dan sebagainya. Kemudian evaluasi juga bisa dilakukan, misalnya evaluasi mikroba. Nah, ini adalah, kalau yang ini Bapak Ibu dokter, ini adalah survei ya, survei.
Jadi bagaimana temuan-temuan infeksi yang disebabkan oleh mikroba-mikroba resisten di rumah sakit sebelum dan sesudah intervensi dari sistem, sebelum dan sesudah intervensi dari implementasi, ya, implementasi sistem. Nah, ini kita bisa lihat, ya, begitu antibiotiknya turun, misalnya penggunaannya turun nggak temuan-temuan dari temuan-temuan dari mikroba resistennya. Ya, di sini kalau misalnya memang dia ditemukan bahwa antibiotiknya memang turun penggunaannya dan kemudian pada berapa periode kemudian dan itu compliance betul gitu ya, 2 tahun 3 tahun kemudian memang turun temuan mikroba resistennya, maka disinilah memang ekosistem yang kita harapkan, ya. Nah, kemudian yang dievaluasi ketiga juga adalah evaluasi penggunaan antibiotik. Ya, di sini kita bisa mengevaluasi kuantitas, ya, ini juga berdasarkan defined daily dose. Kualitas, ya, kalau saat ini masih menggunakan tabel JSON, dan kemudian ada pelaksanaan forum kajian infeksi terintegrasi. Ya, ini tentu sudah dijabarkan ya dalam Permenkes dan keputusan Menteri Kesehatan dan sebagainya. Tetapi tiga hal ini, ya, evaluasi efek antibiotik, evaluasi mikroba, penggunaan antibiotik, ya, ini merupakan hal yang bisa dievaluasi bagian dari E pada pelaksanaan PGA. Ya, kalau yang A ini memang kelihatannya agak susah ya, dan ini memang seringkali menjadi bagian penelitian dari suatu penelitian aja. Tapi sejauh yang saya pahami memang belum menjadi satu bagian operasional resmi gitu ya, yang digariskan oleh Permenkes, KMK dan sebagainya. Ya, tapi ini memang sejauh penelitian, tetapi bagaimanapun juga memang tentu seiring dengan perkembangan organik zaman, penelitian dan kemajuan itu dibutuhkan sebagai feedback. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah the role of 3Pi. Jadi kita punya guideline, dalam menjalankan sistem itu kita sekali lagi harus punya guidelines, kemudian harus implementasi. Implementasi ini juga tadi yang saya sampaikan itu ya Bapak Ibu dokter ya, dia timbal balik. Sistem membutuhkan implementasi, implementasi juga membutuhkan sistem, dan harus ada guidelines. Baru setelah itu terjadi satu ekosistem ya, dengan yang dievaluasi tiga hal ini, tetapi secara operasional itu yang seringkali menjadi diperhatikan itu adalah sementara ini dulu nih ya, survei mikroba resisten di rumah sakit dan kuantitas penggunaan antibiotik, kualitas ya, for-kit ini yang perlu dikaji secara operasional resmi. Ya, yang ini nanti bisa pengkajian-pengkajian, publikasi dalam bentuk penelitian, dan nanti tujuannya juga untuk memberikan feedback-feedback pada perkembangan guidelines berikutnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah the role of 3Pi, gitu ya. Terlepas ini dari kurang lebihnya, memang ini merupakan suatu kesimpulan dari kaji-kaji literatur. Tapi nanti Bapak Ibu dokter sekali lagi boleh silahkan apabila ada insight-insight lain gitu ya. Baik. Nah, ini kira-kira secara skematis seperti ini ya Bapak Ibu dokter. The rule of 3Pi. Ya, dari promoting guidelines, kemudian implementation di sini. Ya. Dari sini kalau kita menggunakan model RASPRO, awalnya memang kita membuat model manual dengan guidelines ya, dengan model stratifikasi, pertimbangan farmakokinetik, farmakodinamik obat dan pola kuman lokal gitu ya. Dan kemudian untuk mempermudah supaya lebih terintegrasi sistemnya dan mempermudah implementasinya itu, maka kita membuat satu model elektronik ya, eRASPRO. Ya, yang di sini di mana eRASPRO ini ya melibatkan DPJP atau dokter dalam perasapan antibiotik yang kemudian bisa dikaji, akses watch reserve oleh farmasis, kesesuaian dengan guidelines ya, bahkan juga ada formulir elektronik Raspatur yang bisa tercatat nanti
Misalnya berapa lama penggunaan antimikroba empirik, kapan diberikan antibiotik definitif, begitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian memang sangat penting untuk dievaluasi. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu dokter nanti bisa mendapatkan dari beberapa publikasi kami ya, yang memang kita sudah mencoba nih ya, dari sistem yang ERAS Pro ini ya. Kemudian kita lihat yang kita evaluasi di sini memang baru defined daily dose ya, kemudian unit antibiotik yang terjual dan sebagainya sebelum dan sesudah. Ya, tapi Bapak Ibu dokter nanti bisa lihat di sini, walaupun di sini memang nanti rencananya mudah-mudahan kalau ada rezeki di lain waktu gitu ya, kita bisa lakukan penelitian lebih luas dan lebih dalam lagi. Karena di sini memang masih berupa suatu penelitian-penelitian deskriptif ya. Kita belum melakukan satu asosiasi-asosiasi, tapi at least ini dilakukan sudah sebelum dan sesudah, kita lihat ada nggak sih perubahan pola peresepannya. Antibiotik, perubahan defined daily dose dan sebagainya. Ya, nah ini Bapak Ibu dokter nanti bisa dapatkan di sini ya. Nah, lengkapnya di sini. Ya, jadi ada beberapa penelitian, nanti bisa dicari di sini Bapak Ibu dokter ya, berdasarkan doi-nya ini dan sebagainya. Silahkan, dan ini kira-kira saya hanya menjelaskan bagaimana flow konsep dari RASPRO dengan rule of 3 pi ya, mulai dari promoting guidelines, implementation, dan evaluation. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu dokter yang saya hormati. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang update, atau ada hal-hal yang keliru yang saya sampaikan, atau ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dokter. Sekali lagi, tetap berkarya, tetap semangat dalam setiap langkah dan pelayanan untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan.